Terima kasih telah klik video ini. Melanjutkan konten kemarin yaitu Light Novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, gua agak sedikit maksa sih, biar video ini bisa menjangkau para umat Tenjura di seluruh dunia nyata dan goib. Oke, siapkan wifi tetangga, cemilan, kopi, teh, pop es, dan batagor, dan lain-lain. Dan mari kita mulai videonya. Yari. Cerita semakin berfokus pada pertarungan dua gigolo ini. Veldora mengkompresi partikel ajaib di dalam tubuhnya. Lalu dia menembakkan sinar cahaya berupa badai petir yang sangat mengerikan dari mulutnya. Kecepatan serangan Veldora ini melebihi kecepatan mantan ngasih undangan nikahan. Di lain sisi, Dagruel mengulurkan satu tangannya dan dia menangkap serangan Veldora tersebut tanpa kesulitan. Kau sangat membosankan Veldora, trik semacam ini tidak akan berhasil kepadaku. Serangan luar biasa Veldora bukanlah ancaman lagi bagi Dagruel yang telah menjadi Asura. Di satu sisi, Veldora nggak peduli dengan kata-kata dari Dagruel. Lantas Veldora menciptakan sebuah pengalih perhatian, yaitu badai petir. Lalu kemudian Veldora menggunakan ultimate skill Chaos King Nyarlathotep untuk menciptakan split body. Dalam kasus Veldora, meskipun dia tidak bisa menggunakan dan menciptakan split body sebanyak seperti yang dilakukan kakaknya Felgreen, namun klon tubuhnya itu memiliki kemampuan tempur yang sama dengan dirinya. Jadi bisa dibilang klon Veldora sama berbahayanya dengan dirinya yang asli, yaitu ganas dan berbahaya. Lalu kemudian klon tubuh yang diciptakan Veldora langsung melesat pergi di belakang punggung Dagruel. Lalu dia menyerangnya dengan cagar naga Dragon Claw dengan kecepatan yang sangat tinggi disertai kilatan cahaya ungu. Cagar tersebut memiliki kemampuan untuk mengobrak-ngabrik materi apapun di dunia. Cagar Veldora yang berbenturan dengan tubuh Dagruel yang keras. Hal itu menimbulkan suara berderit yang begitu memekikkan telinga. Dampaknya, dalam sekejap satu tangan Dagruel lenyap. Begitu pula klon tubuh Veldora, tangan kirinya juga lenyap. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar karena Veldora hanya kehilangan salah satu lengan klonnya. Mirisnya, lengan Dagruel bisa dibuat ulang olehnya atau beregenerasi. Sial, aku baru saja merusak tubuhmu yang sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya tubuhmu beregenerasi, ucap Veldora yang begitu kesal. Dan Dagruel pun menjawab, aku benar-benar terkejut kau bisa melukaiku Veldora. Mereka berdua saling mengeluh karena hal yang tidak masuk akal untuknya. Di mana Veldora kesal karena cagar mematikannya tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya, Dagruel merasa jijik karena tubuhnya yang dia banggakan begitu mudah dirusak oleh Veldora. Storm Dragon dan God of Destruction, mereka sama-sama tanpa imbang. Lalu kemudian Veldora menyerap split badinya lagi agar tidak menguras banyak energinya. Dan setelah itu Veldora menciptakan beberapa klon biasa. Oh iya bre, klon di sini berbeda dengan split body. Klon yang baru Veldora ciptakan tidak memiliki sebuah kesadaran dan kekuatannya pun rendah. Dengan satu perintah dari Veldora, beberapa klonnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Dagruel. Di antara klon itu, Veldora juga ikut berbaur di antara mereka. Kini, Veldora bersama klonnya mengejar Dagruel yang ada di atas langit. Serangan dari klon-klon Veldora yang ditimbulkan dari dua pasang sayapnya bagaikan pedang yang sangat tajam yang bisa menciptakan dunia kematian. Cuy, sepertinya dia belum sadar juga, ucap Glesor dengan kesalnya. Seketika itu juga, wajah Glesor yang berada di samping kini menghadap ke depan. Lalu kemudian Glesor mengambil alih tubuh Dagruel dan mulai mengeluarkan pedang besarnya yang panjangnya tuh lebih dari 10 meter. Bagi Glesor, ini sama saja bertarung melawan bot di Mobile Legends. Dengan kedua tangannya Glesor mengayunkan pedang tersebut. Kecepatan tebasan Glesor melebihi kecepatan suara. Dengan levelnya yaitu seorang ahli pedang, membuat Glesor begitu mudahnya menghancurkan semua klon Veldora.
Klon Veldora yang lenyap menimbulkan asap hitam, sehingga semakin sulit bagi Darkruel dan family mencari Veldora yang asli. Namun, sekarang Vayne yang mengambil alih bagian. Wajah Vayne yang awalnya menghadap ke samping berubah menghadap ke depan. Tubuh Darkruel yang sedang dipakai Vayne mengeluarkan rantai Gleipnir. Dibantu dengan True Ace milik Darkruel, Vayne mencoba menangkap Veldora dengan benda lucunya tersebut. Dan tanpa memakan waktu lama, Vayne telah menemukan jumlah energi terbesar di antara beberapa klon tersebut. Tidak peduli berapa banyak boneka yang diproduksi Veldora, mereka tidak ada artinya di depan mata Sharingan Darkruel. Di dalam kabut hitam itu, rantai Vayne berhasil mengikat Veldora. "Wah, apa ini?" ucap Veldora dengan kagetnya. Dan Darkruel menjawab, "Sayang sekali Veldora, kau mencoba menipuku, tapi itu tak akan berhasil." Tapi tiba-tiba tubuh yang ditangkap Vayne berubah menjadi gumpalan kabut. "Aduh, apakah benar kau bisa menangkapku? Kau terlalu percaya diri dengan True Ace-mu Darkruel," ucap Veldora dengan nada mengejek. Sontak saja mata Darkruel dipenuhi kekesalan karena Veldora tidak berhasil dia tangkap. "Trik macam apa yang kau lakukan, Veldoya?" Dengan bangga, Veldora mengatakan, "Meskipun kau menggunakan seluruh kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ada alasan khusus kenapa kau tidak akan pernah menang melawanku, Darkruel." Dengan kesal, Darkruel bertanya, "Apa maksudmu aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu, ha?" Dan jawaban Veldora simpel namun gak jelas. Veldora menjawab, "Aku telah tumbuh dewasa, jadi aku tidak akan melakukan kecerobohan seperti sebelumnya." Sontak saja Darkruel merasa bingung. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi sepertinya kau memang bertambah dewasa, Veldora. Kau tidak sama seperti yang dulu." Memang guys, Veldora dulu adalah seorang petarung yang kuat, tapi tak pernah menggunakan otaknya. Namun sekarang dia bertarung dengan kepala dinginnya. Dia menggunakan otoritasnya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan Darkruel. Darkruel memang memuji Veldora, tapi bukan berarti dia mengakui kekalahannya. Perbedaan cara bertarung keduanya adalah Darkruel family lebih memilih menggunakan jutsu dengan kemampuan yang sangat kuat untuk menghancurkan musuh agar bisa memenangkan pertempuran dengan cepat. Dan tentu saja ini sangat menguras energi. Sedangkan Veldora, dia lebih memilih melakukan semuanya dengan low budget. Veldora melakukan trik-trik kecil dan jutsu yang tidak terlalu menguras mana agar bisa melemahkan musuhnya secara perlahan. Apakah Veldora seorang yang licik ataukah dia seorang yang jenius? Kalian nilai sendiri guys. Oh iya, jadi bre, di dunia ini tidak ada yang bisa menipu True Ace milik Darkruel. Alasan Veldora bisa lolos dari rantai Gleipnir dan True Ace milik Darkruel adalah ketika Veldora tertangkap, dia menggunakan probability manipulation dan ultimate skillnya yaitu Chaos King Nyarlathotep. Dengan kemampuan tersebut, Veldora bisa menggantikan dirinya dengan klon yang telah dibuatnya. Inilah kekuatan tersembunyi Veldora yang berguna dalam segala situasi. Meskipun dia tampak selalu bermain-main, tapi nyatanya Veldora selalu berlatih. Veldora tidak memahami prinsip detail dari kekuatannya, makanya dia tidak bisa menjelaskan kepada Darkruel. Namun dia tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, andaikan saja Veldora memahami seluk-beluk dari kekuatannya, mungkin Veldora sudah menjelaskannya dengan bangga di depan Darkruel. "Kali ini aku akan menghabisimu dengan serangan terkuatku." Dengan kata-kata tersebut, Darkruel menggunakan True Ace-nya lagi untuk memastikan Veldora yang asli di antara bejibun banyak klon yang Veldora buat. Lalu kemudian Darkruel memperluas jangkauan gelombang interferensi untuk memotong dimensi, sekaligus membentuk ruang yang terisolasi. Itu adalah sebuah ruangan yang hanya ada Darkruel dan Veldora yang asli. Sejenak Veldora agak sedikit nge-lag. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Veldora mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat Veldora sudah memahami kalau dia masuk ke dalam super trapnya Darkruel, semua itu percuma, sudah terlambat. Mustahil seseorang keluar dari ruangan tersebut. "Akhirnya aku menangkapmu Veldora. Sekarang waktunya menghancurkanmu. Musnahlah babi birang, Quasar Break." Seketika juga ruangan itu bergetar. Darkruel menggunakan 60% energinya sendiri dan mengubah tubuhnya menjadi sebuah black hole.
The Cruel menelan semuanya di dalam ruangan tersebut. Teknik yang The Cruel gunakan ini menggabungkan serangan dan pertahanan. Jadi bisa disebut teknik yang sangat baik untuk memulihkan energi pada saat yang bersamaan. Namun, sebagian besar energi yang diserap The Cruel hanya dapat dia gunakan untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Karena kalau tidak, The Cruel lah yang akan mati konyol oleh tekniknya sendiri. Quasar Break menghasilkan energi yang sangat besar melalui ekspansi dan kompresi yang berulang. Ini adalah teknik berbahaya yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi The Cruel jika tidak dikendalikan dengan baik. Itu adalah serangan insta-kill yang tidak bisa digunakan terus-menerus. Setelah melihat teknik tersebut, semua orang mengira kemenangan ada di tangan The Cruel. Dari kejauhan, serangan yang dilakukan The Cruel seperti cahaya yang menyilaukan meledak dan suaranya seperti kentut yang udah ditahan selama ratusan tahun. Itu sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Bentuk kehidupan apapun yang terperangkap dalam kepadatan energi itu mustahil dapat mempertahankan dirinya. Yang ada semuanya akan terurai dengan sendirinya. Di situ The Cruel tertawa bahagia. Gua. Kau terlalu percaya diri, Veldora. Inilah karmamu, terimalah kenyataan dan sayonara. Kami akan kembali.